Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Permatasari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rencana usaha saya, yaitu tentang online shop Permata Fashion. Baiklah, yang pertama di bab 1 ada latar belakang usaha dan gambaran umum usaha. Latar belakang, sejak adanya internet, penjualan barang dapat dilakukan secara online yang kini sudah menjadi tren baru di masyarakat. Karena online shopping merupakan bentuk perubahan yang disajikan oleh media internet dari segi inovasi dalam berbelanja. Fashion pada masa kini semakin berkembang dan musim berganti dengan sangat cepat, sehingga kini dibutuhkan luang waktu untuk mengupdate perkembangan fashion tersebut. Terkadang, model yang disediakan tidak sesuai dengan selera konsumen dan masyarakat, maka kami akan membuka toko online atau online shop yang dimana produknya berdasarkan update fashion masa kini. Kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya dengan selera mereka masing-masing. Yang kedua ada gambaran umum usaha. Permata Fashion merupakan bisnis online shop yang bergerak di bidang baju dan fashion kekinian. Bisnis ini beralamat di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Gria Caraka, Pontianak, dengan Dinda Permatasari selaku owner, yaitu saya sendiri. Nama Permata Fashion ini diambil dari nama tengah saya sendiri. Struktur organisasi usaha termasuk susunan atau bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menjalankan aktivitas yang ada di perusahaan dan mencapai tujuan bersama. Struktur Permata Fashion terdiri dari 3 orang saja, yang pertama owner atau pemilik, yang kedua admin, dan yang ketiga sebagai pemasaran atau marketing. Di bab 2 ada aspek penilaian. Yang pertama ada aspek hukum. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga ada aspek keuangan. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi. Yang kelima ada aspek manajemen dan organisasi. Yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial. Yang terakhir ada aspek dampak lingkungan hidup. Yang pertama ada aspek hukum. Dalam awal menjalankan usaha online shop ini, biasanya perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan lisan atau ucapan saja. Tidak ada surat perjanjian dalam usaha online shop ini. Hal ini terjadi selama tidak ada anggota yang memberikan modal dalam bentuk apapun yang mengharuskan dibuatnya surat perjanjian untuk mendapatkan jaminan hukum. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Dengan terciptanya satu usaha penjualan fashion secara online dan adanya orang lain yang berperan sebagai reseller maupun distributor dan agen produk fashion, maka kami yakin usaha ini akan dapat berjalan dengan lancar dan pastinya akan tetap maju. Kebutuhan dan permintaan fashion di kalangan masyarakat pada saat ini dikatakan pasar yang besar dan menjanjikan, di mana masyarakat Indonesia adalah dengan jumlah penduduk 5 besar di dunia. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran, produk-produk ini adalah masyarakat yang ada di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat. Setelah menemukan segmentasi pasar, maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita usia 15-40 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat, baik di kota maupun daerah-daerah, karena sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk-produk yang dijual di online shop Permata Fashion dengan harga murah, berkualitas, pemilik dan adminnya ramah, proses ordernya cepat, serta manajemen keuangan tertata dengan rapi. Kedua ada weak atau kelemahan. Pertama, belum mempunyai cabang dan sebagian baju yang ditawarkan belum ready atau tersedia di outlet, jadi harus menunggu sampai barang itu datang. Yang kedua ada yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu produk yang dijual sangat dibutuhkan karena berupa fashion kekinian seperti baju, celana, tas, sendal,
sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Terus dengan menggunakan sistem jejaring sosial maupun menawarkan dan memasarkan produk secara efektif dan gratis. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Banyak pesaing atau usaha bisnis online serupa dengan modal yang lebih kuat. Yang kedua ada krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Dan yang terakhir munculnya pesaing dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu strategi pemasaran. Strategi yang dijalankan pada usaha outlet shop ini antara lain yang pertama dengan memberikan potongan harga ongkos kirim atau dapat juga free ongkir untuk pembelian di atas 3 PCS barang kepada konsumen yang sudah lebih dari 5 kali membeli produk di dalam grup shop kami. Yang kedua, kami menjadikan profil fitur kami untuk menampilkan gambar-gambar dari produk-produk yang kami tawarkan di dalam grup online shop kami, sehingga orang-orang atau kontak yang tidak berada dalam grup ini pun tetap dapat melihat apa yang coba kami tawarkan. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon pembeli. Untuk promosi melalui internet akan dipromosikan lewat media sosial dan situs-situs bisnis lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, serta memasang iklan di internet. Terus menampilkan barang-barang yang bisa mengundang atau memancing orang untuk melihat barang yang kita tawarkan. Memberikan diskon atau potongan harga jika membeli dalam jumlah banyak. Memberikan diskon khusus kepada pembeli atau pelanggan setia, serta menyediakan fasilitas pembayaran yang lengkap. Terus ada aspek keuangan. Untuk memulai maupun mengembangkan usaha, kita memerlukan modal baik dari sumber internal maupun eksternal. Tidak semua pihak memiliki modal cukup guna menjalankan usaha. Biasanya, salah satu alasan utama orang tidak memulai usaha adalah karena kekurangan modal. Modal besar dan kecil tidak akan menjadi hambatan asal selama model bisnis kita menarik. Permata Fashion ini tidak menggunakan modal yang besar, karena semua yang kami gunakan dalam menjalankan usaha ini adalah hal-hal atau barang-barang yang sudah kami gunakan untuk keperluan lain sebelumnya. Modal yang digunakan pada online shop ini adalah modal sendiri, artinya bukan modal atau pinjam-meminjam. Secara rinci, modal yang digunakan pertama kali untuk online shop ini tidak dapat dihitung secara pasti. Terus ada aspek teknis atau operasi. Produk yang dijual di Permata Fashion ini berupa baju dan celana fashion, sepatu dan sendal, aksesoris, tas kecantikan, serta kesehatan. Jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang, tetapi karena usaha ini merupakan bisnis online, jadi keterlibatan owner tetap ada, yaitu untuk mengatur jalannya aktivitas yang ada, melakukan pengawasan terhadap anggota, serta dapat mengambil keputusan atas permasalahan maupun solusi untuk mencapai tujuan bersama, serta menentukan harga produk yang akan dijual. Fasilitas atau alat yang digunakan seperti perangkat kelas. Yang pertama itu ada smartphone atau HP. Yang kedua laptop atau komputer bila diperlukan, koneksi internet, kuota, paket atau wifi, dan m-banking atau e-banking. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjualan mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Selanjutnya ada layout. Layout produk yang efektif pada dasarnya adalah sebuah proses penyeimbangan dualitas ini. Itu adalah memberikan kesan pilihan berlimpah sambil tetap situs mudah digunakan. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari 3 sisi sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan dalam membuat perencanaan berdasarkan pendekatan campuran.
Kedua, ada fungsi perencanaan dan rencana atau tujuan perencanaan. Yang ketiga, ada bentuk perencanaannya, antara lain perencanaan dalam jangka panjang, yaitu agar produk ini internasional, agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan jangka menengah yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan sistem promosi. Perencanaan jangka pendek yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang lebih besar. Yang kedua, ada perorganisasian atau organizing. Dalam kegiatan operasional usaha mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing, yaitu pemilik atau owner, saya sendiri, memiliki tugas yaitu mengatur jalannya aktivitas yang ada, melakukan pengawasan terhadap anggota, serta dapat mengambil keputusan atas permasalahan maupun solusi untuk mencapai tujuan bersama. Pemilik juga berwenang untuk melakukan pemesanan barang, menentukan harga-harga barang, serta melakukan promosi guna meningkatkan penjualan pada bisnis online ini. Terus ada admin. Admin itu bertugas untuk menerima atau merekap pesanan atas pembayaran transaksi oleh pembeli serta mencatat setiap transaksi yang terjadi. Admin juga memiliki tanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang diberikan kepada pemilik. Terus ada pemasaran. Bagian pemasaran bertugas untuk melayani calon pembeli yang ingin membeli di online shop Permata Fashion ini. Memahami keinginan setiap calon pembeli serta memasarkan setiap produk yang ada di toko kepada calon pembeli. Selain itu, bagian pemasaran juga dapat mengadakan berbagai promosi atas persetujuan pemilik guna meningkatkan penjualan. Terus ada aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi. Pendirian online shop Permata Fashion akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian online shop Permata Fashion. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata karyawan akan meningkat dengan gaji yang diterimanya, ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah pelanggan yang membeli berbagai produk lebih banyak jumlahnya dari waktu yang biasanya. Meningkat akibat ketertarikan yang besar pada pelanggan terhadap produk-produk yang dijual di online shop Permata Fashion. Terus ada dampak sosial. Pendirian online shop Permata Fashion yang beralamat di Kota Pontianak akan memberikan produk kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian online shop Permata Fashion ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian bisnis ini. Pendirian online shop ini akan membawa perubahan tingkat pengetahuan dan perlakuan kehidupan baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Perubahan bagi karyawan dapat dilihat melalui kemahiran karyawan dalam mengelola bisnis shop dan mengoperasikan peralatan yang ada seperti pengoperasian komputer, internet, smartphone, dan lain-lain. Terakhir ada analisis dampak lingkungan hidup atau AMLI. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat dan kemungkinan di masa yang akan datang, serta menyadari kemungkinan dampak terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis online yang dijalankan ini adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Karena cukup berada di rumah saja, calon pembeli bisa membeli barang yang mereka inginkan dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tidak merusak lingkungan hidup masyarakat manapun. Belanja secara online juga dapat menghemat tenaga masyarakat, tak perlu repot mengantri di kasir pembayaran. Belum lagi jika toko yang dikunjungi ramai pembeli, masyarakat juga akan menunggu untuk dilayani oleh penjaga toko tersebut. Sedangkan jika belanja melalui online, masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dengan cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama. Jadi kita itu bisa memilih apa yang kita inginkan. Misalnya baju ini tidak cocok, kita bisa melihat katalog-katalog yang lain. Bab 3 ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulan, belanja online atau belanja online merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayanan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Contoh belanja online menghadap layar monitor itu seperti belanja di Shopee, Instagram, TikTok Shop, dan lain-lain. Terus saran, dalam berbisnis kita harus mempunyai keinginan yang kuat dan harus bisa menerima segala risiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis tidak seperti magic, nikmati saja prosesnya, berpegang teguh pada niat dan komitmen, serta tetap bahkan harus fokus. Jangan mudah berhenti menggali karena emas ada satu jengkal lagi. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari rencana usaha saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.